Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar sistem komputer lanjutan. Adapun ruang lingkup yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, hierarki memori, yang kedua memori cache, yang ketiga teknik komunikasi I/O. Yang pertama yaitu hierarki memori. Terdapat 3 karakteristik dari memori yaitu harga, kapasitas, dan waktu akses. Terdapat trade-off di antara ketiga karakteristik memori yang penting. Dalam semua spektrum teknologi, terdapat hubungan berikut ini, yaitu yang pertama, semakin kecil waktu akses, semakin mahal harga per bitnya. Yang kedua, semakin besar kapasitasnya, maka semakin murah harga per bitnya. Yang ketiga, semakin besar kapasitas, maka semakin besar pula waktu aksesnya. Berikut ini merupakan gambar dari hierarki memori. Dari gambar hierarki memori tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu dengan semakin bawahnya hierarki akan terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, semakin murah harga per bit. Yang kedua, semakin besar kapasitas. Yang ketiga, semakin besar waktu akses. Yang keempat, semakin menurun frekuensi akses memori oleh prosesor. Pembahasan yang kedua yaitu memori cache. A. Motivasi. Apa yang kita hadapi adalah terjadinya trade-off antara kecepatan, harga, dan ukuran. Idealnya, memori harus dibuat dengan teknologi yang sama dengan yang dipakai untuk membuat register pada prosesor, yang akan menghasilkan waktu siklus prosesor. Namun, penggunaan teknologi semacam itu merupakan strategi yang terlalu mahal biayanya. Solusinya adalah dengan memanfaatkan prinsip lokalitas, dengan menyediakan memori berukuran kecil dan berkecepatan tinggi yang berada di prosesor dan memori utama yang dikenal sebagai cache. B. Prinsip cache. Cache memori ditujukan untuk memberikan kecepatan memori yang mendekati kecepatan memori yang tercepat dan sekaligus memberikan memori semikonduktor yang berukuran besar harga yang murah. Prinsip kerja cache berisi salinan sebagai isi memori utama. Pada saat CPU membaca sebuah word memori, maka dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah word tersebut berada di cache. Jika word memori terdapat di cache, maka akan dikirimkan ke CPU yang dikenal sebagai proses heap. Sedangkan bila tidak ada, maka blok memori utama yang terdiri dari sejumlah word tetap akan diletakkan atau dikopikan di cache yang dikenal sebagai proses finish yang selanjutnya dikirimkan ke CPU. Permasalahan-permasalahan dalam desain cache. Yang pertama, masalah ukuran cache. Cache yang berukuran kecil akan berpengaruh terhadap kinerja. Yang kedua, masalah ukuran blok, yaitu unit data yang dipertukarkan antara cache dengan memori utama. Yang ketiga, masalah fungsi pemetaan akan menentukan lokasi cache mana yang akan diisi blok tersebut. Yang keempat, masalah algoritma pengganti atau replacement algorithm, memilih blok yang akan diganti. Kita menginginkan penggantian blok yang paling kecil kemungkinannya untuk lingkungan kembali pada waktu dekat. Walaupun tidak mungkin mengidentifikasi blok seperti itu, strateginya adalah dengan mengganti blok yang paling lama berada di dalam cache, dengan tanpa ada referensi ke blok itu. Yang kelima, masalah word policy. Apabila daftar dari blok dalam cache diubah, perlu untuk menulisnya ke memori utama sebelum menggantikannya. Word policy bekerja apabila operasi memori word mengambil tempat. Pembahasan yang ketiga yaitu teknik komunikasi I/O. Terdapat 3 yang dapat diterapkan pada operasi I/O. Yang pertama, programmed I/O. Dengan menggunakan teknik ini, prosesor bertanggung jawab untuk mengeluarkan data dari memori utama untuk keperluan output dan menyimpan data dari memori utama untuk keperluan output dan menyimpan data di memori utama untuk keperluan input. Yang kedua, interrupt driven I/O,
Interrupt-driven I/O lebih efisien dibandingkan dengan programmed I/O karena teknik ini menghilangkan waktu tunggu yang tidak perlu. Akan tetapi, interrupt-driven I/O masih menghabiskan waktu prosesor dalam jumlah yang banyak, karena setiap word data yang berangkat dari memori menuju ke modul I/O atau yang dari modul I/O ke memori harus melalui prosesor. Yang ketiga, Discrete Memory Access atau DMA. Apabila terdapat data bervolume besar yang akan dipindahkan, diperlukan teknik yang lebih efisien, yaitu DMA. Fungsi DMA dapat dilakukan oleh sebuah modul terpisah yang terdapat pada bus sistem atau dengan menggabungkannya ke dalam modul I/O. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.